Bi, Ya. cerita kali ini tuh terjadi pada tahun 2019. Pas lagi bulan puasa, pas awal-awal mulai bulan Ramadan. Oke. Nah, biasanya kan keluarga tuh ngumpul-ngumpul bareng gitu kan, bukber atau apa. Tapi kali ini nih gue mau ceritain tentang tradisi bukber keluarga seorang perempuan yang masih umur 17 tahun dan dia tuh namanya Dina. Terus di bukber keluarganya kali ini berujung jadi bukber yang gak bisa dilupain sama Dina dan satu keluarganya. Jadi acara bukber keluarga Dina ini tuh biasanya di hari Minggu dan bareng-bareng sama om, tante, dan beberapa sepupunya yang masih kecil. Oke. Dina itu tuh punya satu kakak perempuan dan namanya itu Kak Ara. Selisih umur mereka sekitar 5 tahun dan dia juga punya adik yang masih kecil sekitar umur 5 tahun. Udah tuh mereka satu keluarga bukber di hari Minggu itu. Dan setelah semua acara bukber selesai, si kakaknya Dina, si Kak Ara ini, karena dia tuh ngekos dan ada kerjaan, jadi dia tuh mau pulang dulu ke kosannya, nanti dia balik lagi ke rumah. Terus sisa keluarganya ya masih ngobrol-ngobrol di rumah si Dina ini. Nah, pas Dina ke ruang keluarga yang udah disiapin buat sholat raweh, si Dina nih ngeliat ada Kak Ara lagi kayak mau mangku adenya yang paling kecil itu. Padahal Moebi, kalau dilihat si adenya ini tuh gak mau dipangku. Pengennya tuh main, tapi gak tahu kenapa sih Kak Aranya ini tuh kayak kekeh memeluk si adenya ini. Si Dina langsung nyapa Kak Ara, terus bilang, "Lah Kak, katanya mau pulang." Tapi didiemin aja tuh sama si Kak Ara, karena Kak Ara tuh sibuk melukin adenya ini. Terus singkat cerita, abis itu mereka sholat raweh bareng tuh, tapi gak semuanya ngikut sholat. Yang ikut sholat tuh disitu cuma Dina, bapaknya Dina, om, sama adik sepupunya. Mereka sholat di ruang keluarga Dina yang lumayan gede lah ukurannya. Oke. Terus lanjutlah tuh mereka mulai sholat raweh sampai di rakaat terakhir Ada yang masuk tuh, buka pintu, ceklek. Terus ada yang ngomong, "Assalamualaikum." Pas mereka semua lagi sholat tuh, kedengarannya itu tuh kayak suaranya si Kak Ara. Tapi kan posisinya Dina tuh di syaf belakang kan yang perempuan. Jadi dia masih bisa ngeliat pandangan di sampingnya gitu loh pakai ekor mata. Nah, dia tuh ngeliat itu tuh kayaknya si Kak Ara. Dan kedengarannya suaranya juga suara Kak Ara. Terus setelah selesai sholat, si adik sepupunya Dina nanya, "Kak, tadi tuh Kak Ara ya?" Si Dina jawab, "Iya." Nah udah kan, terus si Dina ke depan lagi nih nyari si Kak Ara. Si Dina terus lanjut nanya-nanya lah ke sepupu-sepupunya yang di depan, "Kak Ara di mana ya?" Terus yang lain tuh kayak pada bingung gitu. Terus salah satu sepupunya Dina tuh jawab, "Hah, Kak Ara? Kak Ara kan gak ada, belum balik dia ke rumah." Terus si adik sepupunya Dina ini tuh bilang, "Orang tadi ada pas lagi sholat masuk ke rumah." Gara-gara pas sholat tadi itu kan. Iya. Tapi tiba-tiba kakak sepupunya si Dina, ada namanya Kabira. Dia tuh ngomong, "Pasti pakai baju merah ya?" Terus di situ Dina tuh mengiyakan karena emang beneran si Kak Ara dari bukber sampai pulang tuh pakai baju merah. Nah akhirnya si Dina tuh nyari Kak Ara bareng adik sepupunya yang tadi itu. Dicarilah tuh mereka berdua keliling rumah dan beneran gak ada hasilnya. Si Dina udah mulai kesel kan tuh. Terus akhirnya si Dina ngomong, "Ini Kak Ara ngumpet di mana ya?" Terus si sepupunya Dina yang kekeh bilang Kak Ara belum balik tuh nyaut, "Beneran gak ada Kak Ara, orang belum balik lagi." Nah karena si Dina gak percaya, akhirnya ditelepon nih si Kak Ara sama sepupunya ini. Terus ditelepon pakai video call, diangkat tuh teleponnya. Terus pas ditanya, "Kak Ara ada di mana?" Dijawab tuh sama Kak Ara, Moebi, "Aku masih di kosan nih, masih ngurus kerjaan dan gak balik ke rumah." Mampus. Dan iya bener si Kak Ara tuh nunjukin kayak dia tuh lagi kerja di kamar kosannya itu. Terus abis itu si Dina sama adik sepupu itu bener-bener matung, kaget banget. Karena kan mereka bener-bener ngeliat si Kak Ara dan ngedenger suaranya kan. Iya benar. Nah akhirnya si Dina nanya nih ke si Kabira ini sepupunya, "Kak, kok kakak tahu sih Kak Ara datang terus pakai baju merah lagi? Kan tadi orangnya aja belum balik lagi." Terus di situ Kabira tuh diem aja. Dan entah kenapa si Dina nih udah ngerti maksud dari Kabira diem itu tuh ngarahnya kemana. Iya. Langsung tuh akhirnya si Dina ceritain apa yang dia lihat tadi pas sholat ke keluarganya semuanya. Iya. Tapi keluarganya Dina tuh kayak gak percaya gitu Moebi. Akhirnya kayak jam 11 malaman, beberapa keluarga Dina tuh ada yang pulang, terus ada juga yang nginep kan. Nah lanjutlah si Dina di situ kayak ngobrol-ngobrol sama beberapa sepupunya. Dan di situ tuh pas banget ada si Kabira juga. Terus tiba-tiba Moebi, Dina tuh gak sengaja denger si Kabira tuh ngomong sama sepupunya. Dia tuh kayak ngomong, kayak mau masuk nih dia.
Terus si sepupunya tuh ngomong, kuat gak kamu? Nah dijawab lah, kuat tapi jagain aja. Kalau dia udah macem-macem panggilin bapak ya. Anjing serem banget Bi. Nah si Dina yang lagi nguping sambil ngeliatin mereka kan kayak ngeliatnya tuh udah jadi kayak beda gitu kan. Terus tiba-tiba tuh si Kabira postur tubuhnya udah jadi beda. Dina bilang tuh ke sepupunya, ini bukan Kabira ya? Sepupunya cuma ngangguk doang. Terus tiba-tiba si Kabira ini tuh ketawa creepy banget. Terus dia langsung natap ke Dina, ke depan mukanya Dina. Terus dia ngomong gini, kamu tadi lihat aku ya? Mampus. Oh shit. Terus langsung ketawa-tawa kayak sosok kuntilanak gitu loh. Aku merinding banget Muy. Asli. Di situ Dina tuh langsung merinding. Di dalam hatinya si Dina tuh kayak, ih jadi bener yang dia lihat tadi tuh bukan Kak Ara, tapi sosok yang masuk ke badannya Kabira dan menyerupai si Kak Ara itu. Wow. Sosok ini tuh nyeremin banget Muhibi. Sosok yang masuk ke Kabira ini tuh kayaknya kuntilanak. Dan kalau ditanya, kepalanya tuh sambil dimiring-miringin ke kanan, ke kiri, Aduh anjing. kanan, kiri, bener-bener kayak gitu terus. Iya. Akhirnya adik sepupu Dina tuh masuk ke dalam manggilin bapaknya Dina dan yang lain. Dan pas yang lain masuk, sosok ini tuh diajak komunikasi gitu sama si bapaknya Dina. Karena emang mereka sekeluarga Muibi, emang ada turunan kayak gitu. Jadi bener-bener bisa ngelihat makhluk gaib gitu loh. Nah selama sosok ini diajak komunikasi, sosok ini tuh kayak bener-bener ngeyel banget loh. Yang kayak kalau ditanya cuma jawabannya cekikikan, kepalanya kanan kiri doang. Pokoknya gak pernah serius gitu lah jawabnya. Iya. Susah diajak kerjasama lah ya. Iya bener. Akhirnya karena bapaknya ngelihat dia kayak gini, dipaksa keluar kan tuh sosok kuntilanaknya ini. Dan dicari tahu nih kira-kira kenapa dia mau masuk. Ternyata jawabannya itu Muibi, si sosok kuntilanaknya ini tuh emang ngelewatin rumahnya si Dina. Tapi karena dia lihat ada anak kecil di rumahnya si Dina, si adenya Dina itu, dia jadi tertarik mau ngajak dan ngebawa anak kecil itu. Jadi kayak mau diculik gitu loh. Anjir. Mampus. Akhirnya bener-bener dipaksa keluar dari badannya si Kabira. Berhasil tuh sosok ini keluar. Terus mereka semua bener-bener langsung masuk ke dalam rumah dan gak keluar rumah lagi. Tapi gak sampai situ aja Muihbi. Si sosok kuntilanak ini tuh masih terus gangguin. Jadi pas keluarga Dina lagi nonton TV di ruang tamu, sosok ini tuh mainin pintu kamar bapak Dina berkali-kali. Kayak dimainin gagang pintunya, bener-bener kretek. Terus sampai bapaknya Dina tuh harus teriak, jangan ganggu. Tapi singkat cerita, pas di tengah malam, Dina tuh lagi begadang sama sepupu-sepupunya yang nginep. Terus tiba-tiba adanya tuh nangis di kamar. Langsung disamperin lah sama si Dina. Dicoba ditenangin, tapi adanya Dina tuh tetap ketakutan sambil nunjuk-nunjuk gitu. Kayak itu takut sambil nangis, terus dia nunjuk kayak ke jendela gitu loh Muibi. Nah pas Dina lihat di luar tuh ada sosok kuntilanak yang tadi ternyata. Anjing. Kepalanya lagi miring kanan, miring kiri sambil nyengir ngeliatin adiknya si Dina ini. Wah gila. Di situ si Dina tuh udah lemes banget. Akhirnya dia langsung manggil bapaknya dan yang lain. Langsung lah didoain di situ, semuanya bareng-bareng baca ayat Al-Quran. Pokoknya tuh keadaan tuh lumayan parah banget lah. Iya. Keadaan kayak gini tuh kayak lumayan lama banget nih kejadiannya. Dan sosok kuntilanak ini tuh gak mau pergi. Jadi dia tuh bener-bener tetap cekikikan dan ganggu dengan kayak goyang-goyangin jendelanya terus. Nah setelah terus dibacain, akhirnya si sosok kuntilanak ini mau pergi juga tuh Muibi. Terus yang tadinya mereka semua tidurnya misah-misah, sekarang malah ngumpul semua rame-rame di ruang keluarga. Ya iyalah anjir, karena kayak lo diteror di rumah lo sendiri, ada sosok kuntilanak itu ya pasti kalau mencar-mencar ngeri kan Bi. Itu chaos banget, itu bener-bener teror sih. Asli. Satu keluarga besar bahkan ya. Iya ya bener.